Adik ipar menuntut untuk tinggal di rumahku selama masa nifasnya, memaksa aku merawatnya agar lebih hemat. Suamiku mengangguk setuju dengan cepat. Aku pun terpaksa pergi dinas selama 2 tahun. Baru 3 bulan, ibu mertuaku sudah menelepon sambil menangis histeris. Akhir bulan September, Jakarta memasuki puncak musim hujan. Langit sore kelabu, angin menyelinap masuk melalui balkon apartemen di kawasan Tebet, terasa dingin. Di tengah suasana lembab itu, aku duduk di apartemenku, memandangi jejak air hujan yang mengalir di kaca jendela. Tak pernah kusangka, suatu hari nanti, tempat yang kusebut rumah justru akan membuat hatiku sesak seperti kotak yang tertutup rapat. Namaku Rina. Saat itu usiaku 32 tahun, seorang desainer interior lepas. Pekerjaanku tidak glamor, kebanyakan mengerjakan desain apartemen kecil, kafe, atau toko kosmetik. Terkadang juga merenovasi sudut dapur atau kamar tidur agar lebih layak huni. Bekerja di bidang ini membuatku terbiasa memandang ruang kosong dan membayangkan akan menjadi seperti apa jika disentuh dengan tangan yang peduli. Mungkin karena itu, sejak menikah, aku juga memandang pernikahanku dengan cara yang sama. Aku selalu berpikir, selama aku cukup sabar, cukup peka, dan cukup mengalah, segalanya akan baik-baik saja. Suamiku bernama Budi. 2 tahun lebih tua dariku, seorang kepala teknisi di sebuah perusahaan elektronik. Budi bukan tipe pria yang pandai merayu, apalagi romantis. Tapi sebagai gantinya, dia rajin bekerja, tidak suka mabuk, dan tidak pernah bermain perempuan. Jika ada yang bertanya, apakah beruntung mendapatkan suami seperti itu, mungkin banyak yang akan mengangguk. Dulu, aku pun berpikir begitu. Kami tinggal di sebuah apartemen 2 kamar di sebuah gedung tua namun tenang di Tebet. Apartemennya tidak besar, hanya cukup untuk 1 kamar tidur utama, 1 kamar kecil, ruang tamu yang menyatu dengan dapur, dan sebuah balkon yang menghadap ke gemerlap lampu kendaraan setiap malam. Orang yang datang berkunjung sering memuji apartemen kami rapi, terang, dan terasa hidup. Aku tahu mengapa mereka berkata begitu. Karena hampir semua perabotan di rumah ini, mulai dari sofa berwarna krem, meja makan kayu, hingga pot sirih gading yang tergantung di sudut dapur, semuanya adalah pilihanku sendiri. Pernah di suatu siang yang terik, aku berkendara dari Tebet sampai ke Serpong hanya untuk memilih tirai linen yang tepat. Pernah juga kami berdua makan mie instan demi menabung untuk membeli mesin cuci yang lebih bagus. Aku ingat pernah duduk di lantai, lelah, tapi tetap memaksakan diri menyelesaikan kombinasi warna untuk dinding ruang tamu. Aku ingin, saat orang melangkah masuk, mereka akan merasakan kehangatan sejak pandangan pertama. Bagiku, apartemen itu bukan hanya tempat tinggal, melainkan bagian dari hidupku yang telah kukumpulkan sedikit demi sedikit. Namun anehnya, selama 4 tahun menjadi menantu, aku semakin merasa bahwa rumah ini, di mata keluarga suamiku, tidak pernah benar-benar menjadi rumah kami berdua. Bagi ibu mertuaku, Ibu Hartini, ini adalah rumah putranya. Aku hanyalah seorang wanita yang menikah, lalu menumpang hidup dalam kehidupan orang lain. Padahal, untuk biaya renovasi, perabotan, listrik, air, dan kebutuhan sehari-hari, aku tidak pernah absen berkontribusi. Ibu Hartini adalah seorang wanita berusia 60-an, lincah, bicaranya lugas, dan dimanapun ia berada, ia suka mengatur segalanya sesuai kehendaknya. Beliau punya sifat khas banyak ibu di Indonesia, menyayangi anak dengan cara menggenggam erat dan selalu percaya bahwa statusnya sebagai orang tua memberinya hak untuk berbuat apa saja. Saat kami baru pindah ke sini, beliau menyimpan satu kunci cadangan. Ibu pegang ya, siapa tahu kalian pergi dan ada urusan mendadak, ibu bisa bantu buka pintu, katanya. Terdengar masuk akal, dan saat itu aku tidak enak untuk menolak. Aku hanya ingat. Saat itu aku berdiri di samping rak sepatu yang baru dipasang, tersenyum tapi hatiku terasa mengganjal. Pernah sekali aku berbisik pada Budi, "Mas, apa sebaiknya kita minta kembali kuncinya? Aku tidak nyaman kalau ada orang yang bisa masuk kapan saja." Budi, yang sedang mengganti lampu di dapur, hanya tertawa. "Ya ampun, Dek. Itu kan ibu, bukan orang lain."
Kenapa tegang begitu? Ibu juga pegang untuk jaga-jaga saja, jarang sekali beliau datang. Kalimat itu kan ibu terdengar ringan, tapi bertahun-tahun kemudian aku baru mengerti. Ada batas-batas yang sudah dilanggar sejak awal hanya karena kita segan untuk bicara. Dan sekali orang sudah terbiasa melanggar batas kita, selanjutnya mereka tidak akan lagi menganggap itu masalah besar. Di hari-hari biasa, rumah kami berjalan dengan tenang. Pagi hari Budi berangkat kerja, aku menyeduh kopi, membuka laptop, dan mulai bekerja. Siang hari memasak seadanya, malam hari menunggu suami pulang untuk makan bersama. Terkadang aku merasa beruntung. Di usia 30-an, banyak wanita hanya menginginkan sebuah rumah yang bersih, suami yang tampak baik-baik saja, dan kehidupan yang tidak terlalu bergejolak. Aku pernah berpikir aku tidak seharusnya meminta lebih. Tapi hati manusia sama seperti dinding rumah. Terlihat bagus dari luar, belum tentu di dalamnya tidak ada retakan. Semakin lama, aku semakin merasa bahwa di apartemen yang kubangun dengan jerih payahku ini, aku selalu harus menjaga sikap. Setiap kali ibu mertua datang tiba-tiba, aku merasa seperti tuan rumah yang sedang tidak ada, dan aku hanyalah penjaga rumah yang menyambut tamu. Beliau akan berkeliling dari dapur ke ruang tamu, membuka kulkas, menyentuh toples bumbu, lalu berkomentar seolah tanpa maksud. Rumahnya lumayan, tapi meja ini terlalu sempit di sini. Punya tanaman banyak begini, nanti banyak nyamuk. Kamar kecil itu dibiarkan kosong, sayang sekali. Nanti kalau ada perlu, repot membersihkannya. Dulu aku hanya tersenyum menanggapinya. Aku pikir, wajarlah orang tua berkomentar. Mengalah demi kedamaian. Ibuku pernah menasihatiku seperti itu, dan aku selalu menggunakan kalimat itu untuk menenangkan hatiku. Aku tidak menyangka. Kebiasaan mengalah demi kedamaian itulah yang diam-diam mendorongku ke hari di mana aku harus berdiri di tengah rumahku sendiri dan bertanya, apakah ini rumahku, atau hanya tempat singgah sampai orang lain membutuhkannya? Jika dilihat dari luar, keluarga suamiku adalah keluarga yang sangat normal, bahkan banyak yang memuji mereka sebagai keluarga yang baik. Ibu mertuaku, Ibu Hartini, adalah tipe wanita yang pandai bicara. Bertemu tetangga selalu ramah, di acara keluarga selalu paling sibuk, sehingga orang yang tidak kenal dekat akan mudah menyukainya. Beliau punya nada bicara yang tegas, seolah apapun yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. 4 tahun menjadi menantu, pelajaran terbesar yang kudapat adalah, Ibu Hartini tidak perlu berteriak untuk membuat orang lain menuruti kemauannya. Cukup dengan berbicara dengan nada datar seolah itu adalah hal yang wajar, sudah cukup. Putri bungsunya, Santi, adalah adik kandung Budi. Santi 4 tahun lebih muda dari suamiku, menikah dengan Dani, seorang teknisi AC. Mereka tinggal di sebuah kontrakan di Jatinegara. Jika mendengar cerita Santi, semua orang akan mengira hidupnya sangat sulit. Uang kontrakan naik, perlengkapan bayi mahal, suaminya bekerja serabutan. Tapi anehnya, orang yang paling sering mengeluh di keluarga itu justru tidak pernah hidup seperti orang susah. Aku ingat pernah sekali Santi datang ke rumah, perutnya baru sedikit membuncit, tapi di pergelangan tangannya sudah ada gelang emas baru. Aku sedang menyusun sampel keramik untuk klien. Ia duduk di sofa, menyibakkan rambutnya, lalu memamerkan ponsel barunya. "Mbak, lihat deh, kameranya bagus banget kan?" Aku melihat ponsel yang masih mengkilap itu dan tersenyum tipis. "Bagus. Tapi bukannya kamu bilang bulan ini lagi tidak ada uang untuk periksa kandungan?" Santi menjawab santai sambil mengunyah kuaci. "Kan belinya nyicil, Mbak. Ibu hamil juga butuh hiburan dong." Mendengar itu, aku hanya bisa kembali fokus pada pekerjaanku. Sejujurnya aku tidak peduli orang lain mau membeli apa. Punya uang, silakan dihabiskan. Yang membuatku mengganjal adalah, setiap kali menyangkut kebutuhan pokok, Santi selalu mengeluh. Tapi untuk urusan belanja, foto kehamilan, atau membeli perlengkapan bayi impor, ia sangat cepat. Terkadang aku berpikir, yang kurang darinya bukanlah uang, melainkan kemauan untuk menanggung bebannya sendiri. Dani, suami Santi, adalah orang yang baik. Tepatnya, terlalu baik. Ia pendiam.
Setiap kali datang ke rumahku biasanya hanya duduk di tepi kursi, menjawab jika ditanya. Bekerja sebagai teknisi AC, sering terpapar panas dan hujan, kulitnya gelap dan tangannya kasar. Aku tidak pernah melihatnya malas, tapi di hadapan keluarga istrinya, suaranya seolah tidak berarti. Pernah sekali saat makan malam, Ibu Hartini sambil menyajikan ikan untuk putrinya berkata, "Wanita hamil itu masa-masa penting. Suami harus tahu diri, jangan sampai istrinya menderita." Dani mengangguk. "Iya, Bu." Ibu melanjutkan. Nadanya setengah menyindir. "Kalau tahu, ya harus dibuktikan. Jangan sampai putri saya kekurangan." Aku duduk di seberangnya dan merasakan firasat tidak enak. Aku tahu beliau menyayangi putrinya, itu tidak salah. Tapi caranya menyayangi selalu berbau seperti melimpahkan beban ke tempat lain, asalkan putrinya tidak susah. Dan Budi, suamiku. Seperti yang sudah kukatakan, dia bukan orang jahat. Ia tidak pernah secara eksplisit menyuruhku untuk mengurus keluarganya. Tapi gayanya adalah, jika ada masalah yang bisa dianggap enteng, ya dianggap enteng saja. Ibu minta tolong, atau Santi butuh bantuan. Ia biasanya akan menoleh padaku dengan tatapan lembut. "Sudahlah, Dek. Kita kan keluarga, bantu sedikit tidak akan rugi." Mendengarnya sekali dua kali, aku masih bisa menerima. Tapi setelah puluhan kali, aku mulai merasa kata keluarga kita itu sangat aneh. Karena setiap kali butuh pengorbanan tenaga, uang, atau waktu, keluarga kita seringkali hanya berarti aku seorang diri yang harus maju. 3 tahun yang lalu, Santi meneleponku meminjam 15 juta. Katanya butuh untuk membayar utang mendesak dan berjanji akan mengembalikannya dalam 3 bulan. Aku bukan orang kaya, tapi kupikir adik ipar sedang butuh dan memohon dengan sangat, jadi aku mengambil uang simpananku untuk membeli laptop baru dan memberikannya. 3 bulan berlalu, 6 bulan, lalu setahun lebih. Uang itu lenyap tak berbekas. Setiap kali aku hendak menyinggungnya, Budi selalu berkata, "Santi sedang susah, Dek. Nanti juga dibayar." Kata nanti itu memang paling mudah diucapkan di dunia. Lalu saat Ibu Hartini operasi batu empedu, biaya rumah sakitnya lebih dari 10 juta. Saat itu Budi sedang ada tugas di luar kota, Santi bilang baru saja membayar uang kontrakan, Dani bilang baru bisa gajian akhir pekan. Akhirnya, akulah yang mentransfer hampir semua biayanya agar ibu bisa segera dioperasi. Setelah ibu keluar dari rumah sakit, semua orang hanya mengucapkan terima kasih sekadarnya, lalu selesai. Tidak ada yang menyinggung soal pengembalian uang. Mereka hanya diam. Seolah-olah menantu membayar biaya pengobatan mertua adalah hal yang wajar. Itu belum termasuk lebaran, acara selamatan, atau kumpul-kumpul keluarga. Setiap kali ada acara, orang yang pertama kali dipanggil hampir selalu aku. "Rina, tolong ke pasar belikan ibu bahan-bahan." "Ya." "Rina, besok datang lebih awal, bantu ibu masak." "Mbak, masakan ini Mbak yang buat saja, ya?" Lama-kelamaan aku merasa bukan lagi menantu, melainkan staf logistik. Semua pekerjaan jatuh ke tanganku. Tapi anehnya, saat butuh, mereka mengingatku pertama kali. Saat tiba waktunya menghitung jasa, aku seringkali menghilang secepat uap air. Suatu malam setelah pulang dari rumah mertua, sambil melepas sepatu yang membuat kakiku sakit, aku bertanya pada Budi, "Mas, apa Mas tidak merasa akhir-akhir ini aku terlalu banyak mengurus keluarga Mas?" Budi, yang sedang berganti pakaian, menoleh padaku seolah tidak mengerti. "Kan kita keluarga, Dek." Aku mengangkat kepala, tidak sanggup tersenyum. "Keluarga juga harus ada timbal baliknya, Mas." Ia diam sejenak, lalu mengucapkan kalimat andalannya. "Kamu jangan perhitungan begitu. Ah, bikin capek saja." Aku tidak menjawab. Aku berjalan ke dapur, membuka kulkas dan mengambil sebotol air dingin, tenggorokanku terasa tercekat. Benar kata orang, hanya yang merasakan yang tahu. Orang luar hanya melihat aku punya suami yang baik, rumah yang damai, dan hubungan yang akrab dengan mertua dan ipar. Mereka tidak melihat kerikil-kerikil kecil yang menumpuk setiap hari. Tidak membuatku langsung jatuh, tapi semakin lama berjalan, semakin sakit. Malam itu, Jakarta kembali diguyur hujan.
Di luar balkon, air jatuh berdebum di pagar besi. Aku berdiri memandangi arus kendaraan di bawah, hatiku terasa berat. Aku tidak tahu kapan hujan akan reda, tapi aku tahu betul satu hal. Keluarga suami yang selama ini coba kuakrabi, sudah mulai terbiasa menjadikan pengabdianku sebagai hal yang wajar. Dan sekali orang sudah terbiasa menerima tanpa merasa berutang, hal yang lebih keterlaluan cepat atau lambat pasti akan datang. Sore itu, hujan di Jakarta turun tanpa henti. Sejak siang hingga menjelang malam, awan gelap menggantung di atas atap-atap rumah. Angin menyelinap masuk dari celah jendela, bunyinya mendesir. Aku sedang di dapur, mengawasi panci berisi ayam obat yang kupesan untuk seorang pelanggan. Selain mengerjakan desain interior, terkadang aku juga membantu kenalan membuat paket makanan kesehatan untuk menambah penghasilan. Dapur terasa panas dan lembab. Aroma kurma Cina, goji beri, dan rempah-rempah bercampur, harum dan pekat. Aku baru saja mengecilkan api ketika mendengar suara kunci diputar di pintu depan. Jantungku berdebar. Tanpa perlu melihat, aku sudah bisa menebak siapa yang datang. Benar saja. Ibu Hartini sudah berdiri di dalam rumah, tangannya membawa kantong plastik berisi beberapa buah jambu, dan ia masih mengenakan sandalnya dari luar. Ia berjalan lurus ke sofa dan duduk, seolah baru saja keluar dari kamarnya sendiri. Aku mengelap tangan dan menghampirinya, mencoba menjaga suaraku tetap normal. Ibu datang kapan? Kenapa tidak telepon dulu? Beliau meletakkan kantong jambu di meja, menjawab enteng. Kan ada kunci, ibu buka saja, buat apa telepon, merepotkan. Hujan-hujan begini, pencet bel juga lama. Mendengar kalimat itu, rasa tidak nyaman yang lama muncul kembali. Tapi aku tetap menahannya, mengambil segelas air hangat dan meletakkannya di hadapannya. Ibu mertuaku mengambil sepotong jambu, mencocolnya ke garam yang ia bawa, sambil mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Caranya memandang dari ruang tamu ke dapur, dari rak sepatu ke pintu kamar kecil, membuatku merasa seolah ia sedang memeriksa sebuah properti, bukan mengunjungi rumah menantunya. Beberapa saat kemudian, Budi pulang kerja. Begitu masuk dan melihat ibunya, ia hanya sedikit terkejut lalu tersenyum. "Loh, ibu di sini?" Ibu mengangguk. Suaranya santai. "Iya. Ibu mampir sebentar, ada yang mau dibicarakan." Aku kembali ke dapur, mematikan api kompor, tapi telingaku tetap waspada. Firasat seorang wanita terkadang aneh. Belum ada yang bicara, tapi hati sudah memberi pertanda buruk. Aku membawa piring berisi irisan jambu ke meja ketika Ibu Hartini tiba-tiba meletakkan tusuk giginya dan berkata dengan nada ringan seolah sedang memesan gula. "Oh ya, Ibu sudah putuskan. Setelah melahirkan nanti, Santi akan tinggal di sini selama masa nifasnya, sebulan." Aku membeku. Piring di tanganku nyaris jatuh. Aku mengangkat kepala, menatapnya, lalu menatap Budi. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang meralat kalimat itu. Artinya, aku tidak salah dengar. Ibu Hartini melanjutkan dengan lancar, seolah ini adalah solusi paling masuk akal di dunia. Kontrakan Danikan sempit dan panas, tidak cocok untuk bayi baru lahir. Lagi pula mertuanya tidak bisa merawat orang nifas, menyewa perawat sekarang mahal sekali, bisa sampai 7 jutaan. Sedangkan rumah kalian kan bersih, ada AC, ada mesin cuci, fasilitasnya lengkap. Lagi pula, kamu kan kerja di rumah, sekalian saja merawat Santi dan bayinya. Setiap kata diucapkan dengan rapi. Yang paling menakutkan adalah, tidak ada celah sedikit pun untuk pendapatku. Bukan ibu mau bertanya, apa boleh? Bukan. Kalau kalian setuju. Melainkan ibu sudah putuskan. Seolah rumahku adalah bidak catur yang sudah ditempatkan di kotaknya. Aku menoleh ke arah Budi. Ia menunduk melepas jam tangannya, menghindari tatapanku hanya sesaat. Tapi itu sudah cukup. Jika Budi benar-benar tidak tahu, ia pasti akan menatap. Aku bertanya. Suaraku terdengar aneh. "Mas sudah tahu soal ini?" Budi berdeham, menarik kursi dan duduk. "Ibu sudah bicara sedikit beberapa hari yang lalu." Aku menatapnya lekat-lekat. "Dan Mas pikir ini biasa saja?" Belum sempat ia menjawab, Ibu Hartini sudah menyela. "Apanya yang tidak biasa?"
Adiknya melahirkan anak pertama, sebagai kakak ya wajar membantu. Bukan orang lain, kan? Kalimat bukan orang lain itu membuat tanganku dingin. Selama bertahun-tahun, setiap kali keluarga suami butuh tenaga, waktu, atau uangku, kata keluarga selalu menjadi yang pertama disebut. Tapi anehnya, setiap kali aku butuh dihormati sebagai anggota keluarga, aku justru tidak punya hak apa-apa. Ibu melanjutkan, jelas sekali semuanya sudah direncanakan. Minggu depan ibu suruh orang antar box bayi ke sini. Kamar kecil itu dikosongkan saja. Meja kerjamu geser ke dinding. Lemari itu juga mungkin harus dipindah. Ingat beli botol susu, popok kain, dan panci kecil untuk masak bubur. Bayi baru lahir itu repot, siapkan dari sekarang biar tidak panik. Aku mendengarnya dan merasa seperti baru saja diubah menjadi asisten rumah tangga di rumahku sendiri. Dari menata perabotan, membeli perlengkapan, hingga memasak, beliau berbicara seolah aku punya kewajiban untuk melakukan semua itu. Budi duduk di sana, kedua tangannya saling bertautan. Tidak menolak, tidak juga menyuruh ibunya berhenti. Keheningannya saat itu lebih menyakitkan dari perkataan ibunya. Jika ibu mertua yang menekan adalah satu sabetan, maka suami yang diam melihat istrinya ditekan adalah sabetan kedua. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Di hadapanku ada ibu mertua yang sedang merencanakan kepindahan putrinya. Di sampingku ada suamiku yang diam membisu. Di luar, hujan masih turun, dan di dalam hatiku, sesuatu telah didorong hingga ke tepi jurang. Orang bilang, wanita yang menikah harus pandai menyesuaikan diri. Aku juga pernah berkata begitu pada diriku sendiri. Tapi jika terlalu banyak menyesuaikan diri, lama-lama kita akan bengkok, terlalu banyak mengalah, lama-lama kita akan hina. Saat itu aku sadar, jika aku diam sekali lagi, mulai saat itu, rumah ini tidak akan lagi punya sudut yang benar-benar menjadi milik. Aku berdiri terdiam selama beberapa detik di ruang tamu, mendengar suara hujan di luar sementara pikiranku kalut. Jika ini hanya ucapan spontan, mungkin aku masih bisa menenangkan diri, tapi cara Ibu Hartini bicara, cara ia sudah merencanakan penataan kamar, pembelian perlengkapan bayi, jelas ini bukan ide yang baru muncul. Ini adalah sebuah rencana yang sudah matang. Dan dalam rencana itu, aku adalah orang terakhir yang diberitahu. Aku menoleh tajam ke arah Budi, menjaga suaraku tetap pelan. Mas, tolong jawab jujur. Mas tahu sejak kapan? Budi duduk di tepi kursi, kedua tangannya terkepal, matanya menatap ke bawah. Ibu sudah bilang beberapa hari yang lalu. Aku tertawa, tawa yang lebih pahit dari tangisan. Beberapa hari yang lalu? Artinya Mas punya cukup waktu untuk bicara denganku. Tapi Mas memilih diam dan membiarkan ibu datang ke sini untuk mengumumkannya padaku. Budi mengangkat kepala, wajahnya tampak bingung. Aku belum tahu bagaimana cara memberitahumu agar tidak tegang. Lagi pula, menurutku ini masuk akal. Kontrakan Santi memang sempit, aku menatapnya hingga ia kembali membuang muka. Kalimat masuk akal itu membuat dadaku sesak. Jadi, yang menurutnya masuk akal adalah adiknya tinggal di rumahku, aku harus mengosongkan ruang kerjaku, merawat ibu dan bayi, sementara ia hanya perlu mengangguk seolah ini adalah keputusan bersama. Mendengar putranya setuju, Ibu Hartini semakin percaya diri. Nah, kan? Rumah ini cuma punya Budi sebagai kakak laki-laki, kalau tidak bantu adiknya, siapa lagi? Soal merawat bayi. Kamu kan perempuan. Lebih paham, kerjakan saja yang bisa, jangan dibesar-besarkan. Aku bertanya langsung, bisa dikerjakan oleh siapa Bu? Oleh saya atau oleh kita? Beliau mengangkat alis, seolah tidak menyangka aku berani menjawab. Tapi kemudian ia berkata dengan nada yang lebih sinis, kamu bicara begitu kenapa? Kita kan satu keluarga. Apa kamu tega membiarkan adik iparmu menderita di rumah mertuanya? Aku langsung menjawab, kali ini tidak lagi mencoba melunak. Menderita atau tidak, itu urusan rumah tangga mereka. Rumah saya bukan tempat penampungan. Budi mengerutkan kening, berbisik tegang, Rina, pelankan suaramu. Aku menoleh ke arahnya. Aku sudah bicara sangat pelan, Mas. Yang membuatku tidak nyaman sejak tadi bukan aku.
Ibu Hartini sama sekali tidak peduli perasaanku. Ia menunjuk ke arah kamar kecil. Ruangan itu untuk kerja memang bisa. Tapi sekarang prioritasnya untuk bayi. Meja, gambar, peralatanmu, geser saja ke ruang tamu sebulan, tidak akan apa-apa. Ibu sudah ukur. Boks bayi di sisi kiri, lemari plastik di sudut, pas sekali. Mendengar itu, hatiku semakin dingin. Ruangan kecil itu bukan hanya ruang kosong. Itu adalah tempatku bekerja hingga larut malam. Tempatku menyimpan semua sampel material dan data klien, tapi di mulutnya, ruangan itu menjadi sesuatu yang bisa dipindahkan kapan saja. Aku bertanya pada Budi, kata demi kata. Mas benar-benar pikir ini biasa saja? Aku kerja di mana? Peralatanku ditaruh di mana? Waktuku untuk klien bagaimana? Mas tidak memikirkannya? Budi menghela napas, helaan napas yang sangat kukenal setiap kali ia ingin berdamai. Kan cuma sebulan dek, coba diatur sedikit. Santi setelah melahirkan pasti lemah, ibu juga sudah tua. Kita bantu sebisa mungkin. Aku mendengar kata kita dan tenggorokanku terasa pahit. Kita di sini terdengar indah, tapi kenyataannya, yang harus pindah tempat kerja, mengubah rutinitas, merawat popok, dan mendengar tangisan bayi di sela-sela pekerjaan, hanyalah aku. Aku perlahan duduk di kursi di seberangnya. Mas bilang kita bantu. Jadi, bagian mana yang akan Mas bantu? Mas bisa cuti untuk menjaga bayi. Mas bisa bangun malam untuk mengganti popok, atau Mas hanya membantu dengan cara mengangguk lalu menyerahkan sisanya pada istri? Pertanyaan itu membuat Budi terdiam. Ia membuka mulut lalu menutupnya lagi. Keheningannya adalah jawaban yang paling jelas. Ibu Hartini langsung menyela, nadanya tajam. Laki-laki itu kerja cari uang, mana ada waktu mengurus urusan perempuan di rumah. Kamu kan kerja di rumah, lebih fleksibel. Apa susahnya? Aku menoleh ke arahnya. Pada saat itu, untuk pertama kalinya aku melihat dengan sangat jelas posisiku di mata ibu mertuaku. Aku bukan menantu untuk disayangi, bukan juga istri yang perlu dihormati. Aku hanyalah wanita terdekat, yang paling mudah disuruh. Sejak tadi aku mencoba tetap tenang, tapi tenang bukan berarti menerima. Aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku hanya sudah terlalu lama mengalah, sampai orang lain lupa aku juga punya batas. Aku menatap Budi, melihat di matanya masih ada kebimbangan antara membela istri dan takut pada ibu. Justru sikapnya yang di tengah-tengah itulah yang membuatku lebih lelah dari paksaan manapun, seorang pria yang tidak memukul, tidak memaki, tidak berselingkuh, tapi juga tidak berani membela istrinya saat dibutuhkan. Aku tiba-tiba mengerti, masalah hari ini bukan lagi soal adik ipar yang akan tinggal. Ini adalah soal siapa yang punya hak memutuskan di rumah ini. Dan yang terburuk adalah, suamiku telah diam-diam mengangguk atas nama kehidupan istrinya. Suasana di ruang tamu saat itu begitu pekat seperti sebelum badai. Aku duduk berhadapan dengan ibu mertua, di sampingku ada Budi, tapi jarak di antara kami terasa lebih jauh dari ujung ke ujung Jakarta. Di luar, hujan masih turun. Tapi di dalam hatiku, yang bergejolak bukan lagi kemarahan sesaat. Ini adalah akumulasi dari semua kejadian di masa lalu, semua pengorbanan, semua uang dan tenaga yang telah kukeluarkan selama bertahun-tahun, semuanya meluap. Ibu Hartini menatapku, suaranya mulai berat. Kenapa wajahmu tegang begitu? Ibu kan tidak meminta apa-apa untuk diri ibu sendiri. Ibu hanya memikirkan adikmu, cucu di keluarga ini. Aku menjawab. Mataku tetap menatap lurus. Ibu memikirkan Santi. Silakan. Tapi jangan menggunakan rumah saya, waktu saya, dan pekerjaan saya seolah itu milik ibu. Beliau terdiam sejenak, lalu tersenyum sinis. Rumahmu? Rumah ini rumah suamimu. Bicaramu sombong sekali. Kalimat itu seperti sember air dingin yang disiramkan ke wajahku. Selama ini aku tahu di dalam hatinya ada pikiran itu, tapi ini pertama kalinya ia mengatakannya secara terang-terangan. Aku mendengarnya dan merasa marah sekaligus geli. Karena rumah yang ia sebut rumah suamimu itu, selama 4 tahun ini, isinya dibangun dari uang dan tenagaku. Aku meletakkan kedua tangan di lutut agar tidak gemetar,
lalu berkata perlahan. Kalau ibu sudah bicara begitu, hari ini kita bicara terus terang saja. Ibu bilang saya sebagai keluarga harus peduli pada adik ipar. Kalau begitu saya mau tanya, selama 4 tahun ini, apa kepedulian saya masih kurang? Budi menoleh ke arahku, mungkin ia merasa percakapan ini sudah di luar kendali. Ia berbisik, Rina, sudah. Aku mengangkat tangan. Mas, biarkan aku bicara sampai selesai. Kalau tidak hari ini, besok akan kembali seperti semula. Aku kembali menatap ibu mertua. 3 tahun yang lalu, Santi meminjam 15 juta. Janjinya 3 bulan, sekarang sudah lebih dari 3 tahun. Apa ibu ingat? Wajah ibu Hartini sedikit kaku, tapi dengan cepat ia menjawab. Waktu itu dia memang sedang susah. Kakak adik saling bantu itu wajar. Aku mengangguk. Benar saya juga berpikir begitu, makanya saya bantu. Tapi wajar itu jika ada pinjam ada kembali, ada menerima ada mengingat. Ini uangnya belum kembali, sekarang sudah mau membawa seluruh keluarganya ke sini untuk saya rawat lagi. Budi terdiam. Aku tahu ia ingat uang itu. Justru dialah yang berkali-kali mengatakan padaku, sabar, nanti Santi bayar. Tapi kata nanti itu berlangsung begitu lama sampai si pemberi pinjaman yang merasa tidak enak, sementara yang meminjam seolah lupa. Aku melanjutkan. Lalu saat ibu operasi batu empedu, biaya rumah sakit lebih dari 10 juta. Waktu itu Mas Budi sedang di luar kota, Santi bilang tidak punya uang, Dani bilang menunggu gajian, sayalah yang mentransfer hampir semuanya agar ibu bisa segera dioperasi. Setelah itu, apa saya pernah menagih? Ibu Hartini mengerutkan kening. Suaranya mulai kesal. Kamu bicara begitu maksudnya apa? Ibu tidak lupa jasamu. Aku tersenyum, senyum yang tipis. Iya, ibu tidak lupa jasa, tapi keluarga ini sangat pandai melupakan utang. Budi menoleh tajam. Rina, aku menatapnya. Tatapan yang tenang tapi dingin. Apa aku salah, Mas? Ia tercekat. Aku kembali menatap ibu mertua. Belum selesai, Bu. 7 juta yang Dani pinjam untuk uang muka kontrakan, saya juga yang berikan. Lalu setiap lebaran, setiap acara keluarga, siapa yang sibuk di dapur? Apa saya pernah melimpahkannya pada orang lain? Ibu Hartini menopangkan tangan di kursi, matanya menatap tajam. Kamu jangan mengungkit-ungkit terus. Jadi menantu kok mulutnya isinya hanya uang dan jasa, tidak enak didengar. Kali ini aku tidak menghindar. Saya mengungkit, atau saya mengingatkan fakta? Kalau saya tidak ingatkan, mungkin seluruh keluarga ini mengira semua itu turun dari langit. Di luar, kilat menyambar, membuat kaca jendela memantulkan cahaya putih pucat. Aku teringat semua acara keluarga di mana aku berdiri di dapur dari pagi, sementara yang lain datang, makan, tertawa, lalu pulang. Teringat saat-saat Santi hanya mengirim pesan, Mbak, tolong bantu, dan aku langsung mengerjakannya seolah itu adalah tugasku. Ibu Hartini tidak lagi bisa mempertahankan ketenangannya. Ia menunjuk lurus ke wajahku. Kamu ini benar-benar perempuan perhitungan. Membantu keluarga suami sedikit saja sudah merasa seperti berbuat jasa besar. Aku merasakan sesuatu di dalam dadaku patah. Bukan karena kaget, tapi karena akhirnya apa yang paling kutakutkan terucap juga. Ternyata selama bertahun-tahun, di matanya, semua pengorbananku hanya bernilai sedikit. Aku menatapnya lurus, suaraku tidak keras tapi setiap kata jelas. Iya, Bu. Ibu benar setengah. Saya memang mengingatnya dengan sangat baik. Karena uang itu adalah hasil kerja keras saya. Sesuatu yang didapat dengan susah payah, tentu saja berharga. Keluarga ini utang lama belum dibayar, sekarang sudah mau meminta lebih. Apa menurut ibu itu pantas? Wajah Budi pucat pasi. Mungkin saat itulah ia sadar bahwa masalah ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan bujukan, sedangkan aku, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak lagi merasa sedang berdebat dengan ibu mertua. Aku hanya sedang menuntut keadilan paling dasar untuk diriku sendiri. Dan sekali kata-kata itu sudah keluar, aku tahu aku tidak akan bisa kembali menjadi Rina yang penurut seperti dulu. Mendengar ucapanku,
Ibu Hartini memerah padam. Ia menggebrak meja, membuat cangkir teh di atasnya bergetar. Kurang ajar kamu bicara sama saya seperti itu. Mana ada menantu yang mulutnya isinya utang dan jasa terus? Aku duduk diam, anehnya hatiku justru menjadi tenang. Terkadang saat amarah sudah memuncak, orang tidak lagi gemetar. Aku menatapnya lurus, suaraku datar. Kalau saya mau mengungkit jasa, seharusnya saya sudah melakukannya sejak tahun pertama, Bu. Bukan menunggu sampai sekarang. Saya sudah diam selama 4 tahun. Diam bukan karena saya tidak sadar, tapi karena saya pikir kita keluarga. Bisa saling mengalah. Tapi kalau mengalah sampai semua orang menganggap itu adalah kewajiban saya tidak bisa diam lagi. Budi duduk di sampingku, tangannya yang terkepal di atas lutut menunjukkan ketegangannya. Ia menatap ibunya, lalu menatapku, persis seperti orang yang terjepit. Dulu aku kasihan padanya karena sifatnya yang lembut. Sekarang, melihatnya lagi, aku hanya merasa lelah. Aku menoleh ke arah suamiku. Mas sudah dengar semuanya. Aku tanya sekali lagi, Mas benar-benar pikir ini biasa saja? Budi menelan ludah. Aku hanya berpikir Santi melahirkan anak pertama, kita sebagai keluarga. Aku langsung memotongnya. Keluarga yang mana, Mas? Coba jelaskan. Siapa yang harus mengosongkan kamar? Siapa yang harus memindahkan barang? Siapa yang harus begadang? Siapa yang harus menggendong bayi agar ibunya bisa tidur? Siapa yang harus mendengar tangisan bayi di tengah-tengah pekerjaan? Kamu atau aku? Budi terdiam. Keheningannya lebih menyakitkan dari ucapan apapun. Ibu Hartini kembali menyela. Sesama perempuan saling bantu, apa salahnya? Kamu kan kerja di rumah. Waktunya fleksibel. Lebih enak daripada orang yang kerja kantoran. Aku menoleh ke arahnya. Saya kerja di rumah bukan berarti saya pengangguran. Uang yang saya hasilkan setiap bulan tidak tumbuh di balkon. Saya juga punya tenggat waktu, punya klien, punya reputasi. Beliau tertawa sinis. Halah, cuma kerja gambar-gambar di komputer saja gayanya seperti menanggung beban negara. Perempuan kalau sudah menikah ya harusnya fokus mengurus keluarga suami, adik ipar melahirkan. Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi? Kalimat itu baru saja selesai, kepalaku berdengung. Ternyata pada akhirnya semua kembali ke logika usang itu. Selama kau perempuan, selama kau menantu, kau wajib berkorban. Seolah saat menikah, aku sudah menandatangani kontrak untuk menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Aku berkata perlahan, setiap kata jelas. Saya makan dari uang hasil kerja saya. Sofa ini, meja makan ini, tirai ini, mesin cuci itu, sebagian besar adalah hasil kontribusi saya. Uang listrik dan air setiap bulan, saya yang menanggung lebih dari setengahnya. Rumah ini bukan tempat saya menumpang, yang bisa diatur sesuka hati. Budi menoleh tajam ke arahku, tampak malu dan bingung. Mungkin ia tidak menyangka aku akan bicara blak-blakan seperti itu. Tapi aku tahu, jika hari ini aku masih berputar-putar, hidupku juga akan terus dipermainkan. Aku menatap lurus ke arah suamiku. Suaraku merendah, lebih dingin dari sebelumnya. Mas Budi, aku tanya untuk terakhir kalinya. Jika Mas pikir membiarkan adik Mas tinggal di sini dan istrimu yang menanggung semuanya adalah hal yang wajar, silakan terus mengangguk. Tapi jika Mas mengangguk kali ini, aku akan pergi. Seluruh ruangan hening. Bahkan suara hujan di luar seolah mereda. Budi mengangkat kepala, matanya terbelalak. Rina, jangan bicara begitu. Aku tidak memalingkan muka. Ini bukan ancaman. Aku hanya bicara terus terang. 4 tahun ini, setiap kali selalu aku yang mundur. Hari ini, aku tidak akan mundur lagi. Mendengar itu, Ibu Hartini nyaris melompat dari kursinya. Sudah berani mengancam mau pergi, ya? Kamu pikir rumah ini tidak bisa hidup tanpamu? Perempuan itu kalau sudah menikah, harusnya menjaga keutuhan rumah tangga, tahu mengalah, tahu berbakti pada keluarga suami. Cuma masalah adik ipar melahirkan saja kamu besar-besarkan seperti rumah mau kebakaran, aku menoleh ke arahnya, suaraku tetap tidak meninggi. Iya Bu, kalau hanya satu masalah, saya tidak akan begini.
Tapi ibu tahu betul, ini bukan yang pertama kali. Beliau menantang. Memangnya kenapa? Jadi menantu kalau tidak mau berbakti, untuk apa dinikahi? Tepat pada saat itu, aku menoleh ke arah Budi. Aku menunggu. Bukan menunggu keajaiban, tapi menunggu untuk melihat pria yang telah menjadi suamiku selama 4 tahun ini akan berdiri di mana pada saat genting ini. Ia menggigit bibir, tatapannya goyah antara ibu dan istrinya. Aku sudah sering melihat pemandangan ini, hanya saja belum pernah aku mempertaruhkan seluruh pernikahanku di dalamnya. Beberapa detik berlalu, terasa begitu lama. Akhirnya, Budi angkat bicara. Ia tidak menatapku langsung, hanya berkata seolah sedang mencoba menenangkan badai, "Sudahlah, Dek. Mengalah sekali ini saja." Mendengar itu, seluruh tubuhku terasa dingin membeku. Bukan karena kaget, tapi karena kekecewaan telah mencapai dasarnya. Ternyata setelah semua ini, yang ia pilih tetaplah kedamaian untuk ibunya, bukan keadilan untuk istrinya. Hanya dengan satu kalimat mengalah sekali ini saja, aku melihat dengan jelas 4 tahun hidupku. Setiap kali selalu aku yang mengalah. Mengalah dalam hal uang, waktu, tenaga, bahkan posisi di rumahku sendiri. Orang bilang, gelas tidak akan tumpah karena satu tetes air. Gelas itu tumpah karena terlalu banyak tetesan kecil yang terkumpul selama bertahun-tahun. Dan kalimat Budi sore itu adalah tetesan terakhir. Aku tidak lagi berdebat, tidak berteriak, tidak menangis, tidak menyalahkan. Aku hanya menatap suamiku sangat lama, begitu lama hingga ia harus menunduk. Lalu aku berdiri, berbalik, dan berjalan lurus ke kamar tidur. Di belakangku, aku masih mendengar Ibu Hartini bergumam tentang menantu yang tidak tahu aturan. Budi memanggil, "Rina, tenang dulu." Tapi di dalam kepalaku saat itu sudah hening. Keheningan seseorang yang tidak lagi ingin berdebat karena sudah melihat jawaban akhirnya. Aku menunduk, menarik koper berwarna krem dari bawah tempat tidur. Roda-rodanya yang bergesekan dengan lantai mengeluarkan suara kering. Hanya dengan suara itu saja aku tahu, ada hal-hal yang sekali sudah patah, tidak akan bisa disambung lagi hanya dengan bujukan. Aku menarik koper berwarna krem dari bawah tempat tidur, membersihkan debu tipis di rodanya, lalu menegakkannya di samping lemari. Kamar tidur ini masih sama seperti biasanya. Tirai krem pilihanku, spray bermotif daun kecil, lampu tidur dengan cahaya kuning hangat di sisiku. Semuanya tampak begitu damai, seolah tidak ada badai yang baru saja terjadi di balik dinding. Di ruang tamu, suara Ibu Hartini masih terdengar. Aku tidak lagi bisa mendengar dengan jelas apa yang ia katakan. Mungkin karena di dalam kepalaku saat itu hanya ada satu pikiran yang sangat jernih. Jika malam ini aku tidak pergi, mulai besok, aku akan ditempatkan di posisi di mana aku sendiri tidak akan bisa lagi mengangkat kepala. Aku membuka lemari pakaian. Tidak mengambil banyak, hanya beberapa setel pakaian sehari-hari, beberapa potong pakaian pribadi, dan perlengkapan mandi. Aku tidak berniat pergi selamanya saat itu, tapi aku tahu aku harus meninggalkan rumah ini sebelum diamku diartikan sebagai persetujuan. Tanganku berhenti sejenak di laci paling atas, tempatku menyimpan sebuah kotak kayu kecil. Aku membukanya. Di dalamnya ada gelang giok yang diberikan ibuku saat aku menikah. Warnanya hijau pucat, tidak terlalu mahal, tapi lebih berharga dari perhiasan apapun. Saat memasangkannya di tanganku, ibuku hanya berkata satu hal, "Jadi perempuan boleh menyayangi suami dan anak, tapi jangan pernah kehilangan tulang punggungmu sendiri." Dulu aku mendengarnya sambil tersenyum. Baru malam itu, berdiri di tengah kamar tidurku, aku merasakan betapa dalamnya makna kalimat itu. Aku memasukkan gelang itu ke dalam kantong beludru, menyimpannya dengan hati-hati di dalam koper. Setelah itu aku mengambil semua dokumen pribadiku, buku tabungan, laptop, pengisi daya, dan beberapa buku catatan kerja. Semua yang menjadi milikku, hasil jerih payahku, kukumpulkan. Bukan karena curiga, tapi karena aku mengerti, sekali melangkah keluar dari rumah dalam kondisi seperti ini, aku harus memastikan diriku masih punya jalan, punya pijakan, dan punya kemampuan untuk mandiri. Saat membuka laci meja rias, aku melihat sebuah buku catatan bersampul hitam. Aku mengambilnya, mengusap debu di tepinya.
Buku itu mulai kutulis sejak tahun kedua pernikahan kami. Awalnya hanya untuk mencatat pengeluaran besar. Tapi lama-kelamaan, setiap kali uang atau tenagaku mengalir ke pihak keluarga suami, aku menuliskannya. Tanggal, jumlah, alasan, siapa yang meminjam, siapa yang berjanji. Jika dijumlahkan, angkanya sudah melebihi 60 juta rupiah. Aku memegang buku itu, hatiku terasa dingin. Ternyata selama ini aku tidak lupa berapa banyak yang telah kuberikan. Aku hanya terus berkata pada diriku sendiri, "Sudahlah, kita kan keluarga, jangan perhitungan, jaga keharmonisan." Tapi sekali kepercayaan dikhianati, semua kebaikan yang diberikan tanpa batas hanya akan membuat orang lain semakin tidak menghargai batas-batas kita. Pintu kamar terbuka. Budi masuk. Ia berdiri di ambang pintu selama beberapa detik. Melihatku memasukkan barang ke koper, wajahnya tegang dan canggung. "Kamu benar-benar mau pergi?" Tanyanya pelan. Aku tidak mengangkat kepala. Hanya melipat satu baju lagi. Apa aku terlihat sedang bercanda? Budi mendekat. "Rina, apa harus sejauh ini?" Ibu hanya bicara agak keras, tapi masalahnya kan masih bisa dibicarakan. Aku berhenti. Aku menoleh ke arahnya, menatapnya sangat lama. Lalu aku menyodorkan buku catatan bersampul hitam itu. "Buka dan bacalah." Budi mengambilnya, membuka beberapa halaman. Wajahnya perlahan berubah. Angka-angka itu tidak lagi samar-samar. 15 juta yang dipinjam Santi, 10 juta biaya rumah sakit ibunya, 7 juta yang dipinjam Dani, dan pengeluaran-pengeluaran kecil lainnya. Ia mengangkat kepala. "Kamu mencatat semua ini?" Aku menjawab pelan. "Iya. Bukan untuk mengungkit, tapi agar suatu hari aku ingat sudah seberapa sering aku diam." Budi menggenggam buku itu, wajahnya menunjukkan campuran rasa malu dan tak berdaya. "Aku tahu kamu banyak berkorban, tapi kalau kamu pergi begini, aku jadi serba salah." Mendengar itu, aku tertawa. Tawa yang singkat dan hampa. "Kamu serba salah?" Ulangku. 4 tahun ini aku yang serba salah sendirian, apa kamu pernah melihatnya?" Budi terdiam. Aku menutup koper, menarik resletingnya perlahan. Aku menatapnya, suaraku tetap tenang. "Jika hari ini aku tidak pergi, besok aku bukan lagi istrimu. Aku hanya akan menjadi pembantu gratis untuk seluruh keluargamu. Dan peran itu, aku tidak mau." Selesai bicara, aku menarik koper keluar kamar. Tidak ada tangisan. Tidak ada adegan tarik-menarik. Hanya ada suara roda koper yang berputar di atas lantai keramik kering dan tegas. Mungkin saat itu aku sendiri mengerti, aku pergi bukan karena marah. Aku pergi karena jika aku tetap tinggal, aku tidak akan bisa lagi menjadi diriku sendiri. Malam itu sudah lewat jam 11, hujan di luar belum juga reda. Aku menarik koper keluar dari lift, melewati lobi apartemen tanpa menoleh ke belakang. Di belakangku, Budi masih mengikuti sampai ke pintu utama. Suaranya terdengar sumbang di tengah deru hujan. "Rina, kalau kamu pergi begini, aku harus bilang apa sama ibu?" Aku berhenti sejenak, tapi tidak berbalik. Ada pertanyaan yang terdengar seperti penyesalan, tapi sebenarnya hanya berputar pada kesulitan orang lain. Aku mencengkeram gagang koper, menjawab pelan, tapi dingin, 4 tahun ini aku yang serba salah sendirian. Malam ini, giliranmu." Selesai bicara, aku melangkah ke dalam hujan. Aku memesan taksi online menuju Depok. Sambil menunggu di bawah emperan toko, aku memandangi arus kendaraan yang lewat, hatiku terasa kosong. Bukan kosong karena lega, tapi kosongnya seseorang yang baru saja melepaskan sesuatu yang telah lama coba ia pertahankan. Di dalam taksi, aku memeluk tas laptopku. Sopir menyalakan radio yang memutar lagu lawas. Di tengah bau jas hujan plastik dan aspal basah, tiba-tiba mataku terasa perih. Rumah ibuku berada di sebuah gang kecil di Depok. Rumah sederhana yang sudah beberapa kali direnovasi. Tidak besar, tidak sebagus apartemenku. Tapi dari luar gerbang, terlihat cahaya lampu kuning yang hangat dari teras kecil dengan beberapa pot tanaman hias. Aku mengirim pesan singkat pada ibuku. "Bu, aku pulang." Belum sampai 1 menit, pintu terbuka. Ibuku, mengenakan daster dan kardigan tipis, keluar.
Beliau melihatku, lalu melihat koper di sampingku. Hanya sesaat matanya meredup, tapi beliau tidak bertanya, tidak menyalahkan, tidak juga panik. Beliau turun dari teras, satu tangan mengambil tasku, tangan yang lain menarikku masuk. Masuklah, nak, di luar dingin. Hanya 4 kata, tapi tenggorokanku tercekat. Aku mengikuti ibuku masuk. Lantai keramik yang dingin. Kipas angin di langit-langit berputar pelan. Di atas meja masih ada teko teh yang sudah dingin. Ibu tidak bertanya apa yang terjadi. Tidak juga berkatakan sudah ibu bilang. Beliau langsung ke dapur, menuangkan segelas air hangat, meletakkannya di hadapanku, lalu duduk, minumlah dulu. Aku memegang gelas itu. Kedua tanganku begitu dingin hingga gelas keramik itu terasa hangat. Baru saat itulah, melihat dapur yang familiar, lemari piring yang tua, dan taplak meja bunga-bunga yang selalu dipakai ibu, air mataku tumpah. Bukan tangisan histeris, hanya mengalir tanpa suara, seolah semua kepahitan sejak sore tadi akhirnya menemukan tempat untuk jatuh. Ibu membiarkanku menangis. Setelah aku sedikit tenang, barulah beliau bertanya sangat pelan, "Mereka memaksamu lagi, ya?" Hanya dengan satu pertanyaan itu, aku tahu beliau mengerti. Aku menceritakan semuanya. Dari kedatangan Ibu Hartini, rencananya membawa Santi tinggal, sampai sikap Budi yang memilih mengalah. Aku juga menceritakan semua utang lama dan pengorbanan yang tak pernah dianggap. Ibu mendengarkan tanpa menyela. Setelah aku selesai, barulah beliau menghela napas sangat pelan. "Nak, ada hal yang bisa kita sabari, ada yang tidak. Tapi kalau harga diri sudah hilang, sulit untuk menemukannya kembali." Aku menunduk, air mataku kembali jatuh. Kalimat itu tidak keras, tapi menusuk tepat di bagian paling sakit di hatiku. Selama ini aku mengira aku sedang menjaga keutuhan keluarga. Ternyata seringkali aku hanya sedang mengorbankan harga diriku sendiri demi kedamaian orang lain. Malam itu aku tidur di kamarku yang lama. Aku berbaring di tempat tidur single yang sudah ku kenal sejak gadis, mendengar suara hujan di atap, dan tiba-tiba merasa sedikit lebih ringan. Bukan karena masalahnya sudah selesai, tapi setidaknya malam itu aku tidak lagi harus menahan diri di tempat tidurku sendiri. Keesokan paginya, aku bangun lebih dari jam 6. Selama beberapa detik pertama, aku bingung karena tidak mendengar suara AC atau lift. Yang terdengar justru suara sapu lidi dan aroma bawang goreng dari dapur. Ibu sudah memasak bubur. Di meja ada piring berisi buah potong, segelas air hangat, dan sebutir telur rebus. Beliau menatapku, suaranya normal seolah tidak ada badai yang baru saja terjadi. "Makanlah dulu, nak." Hanya itu, tapi mataku kembali perih. Orang bilang, anak perempuan yang sudah menikah menjadi milik keluarga suaminya. Tapi baru saat terluka kita sadar, ada tempat yang sejauh apapun kita pergi, masih selalu ada satu kursi yang menunggu kita pulang. Para pendengar yang budiman, sampai di sini Anda pasti mengerti mengapa saya berkata, rumah orang tua tidak perlu mewah. Cukup dengan satu pintu yang selalu terbuka untuk anaknya saat sedang sulit. Itu sudah sangat berharga. Jika berada dalam situasi seperti saya, apakah Anda akan diam dan bertahan, atau memilih keluar untuk menjaga harga diri? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, karena saya saat itu mengira badai sudah mencapai puncaknya. Ternyata, apa yang menanti saya setelahnya justru semakin memperlihatkan wajah asli setiap orang. Aku mengira setelah semalam di rumah ibu, hatiku akan sedikit lebih tenang. Tapi pagi itu, baru saja selesai sarapan, ponselku sudah berdering tanpa henti. Nama Ibu Hartini muncul di layar. Aku menatapnya sejenak, lalu menjawab. Suaranya di seberang setajam silet. "Masih tahu cara angkat telepon juga, ya?" Baru bertengkar sedikit sama suami sudah lari pulang ke rumah orang tua. Memalukan. Aku meletakkan sendok. Menarik napas perlahan. Saya pergi bukan karena pertengkaran kecil. Saya pergi karena di sana saya tidak lagi dihormati. Beliau tertawa sinis. Dihormati? Keluarga suami sudah baik memberimu tempat tinggal, tidak pernah menuntut macam-macam. Sekarang cuma diminta bantu adik ipar melahirkan saja sudah merasa seperti dianiaya. Aku menjawab, suaraku tetap datar.
Tidak ada yang berhak memutuskan orang lain akan tinggal di rumah saya tanpa bertanya, apalagi sudah merencanakan semuanya di belakang saya. Beliau langsung menimpali, jangan sebut-sebut rumah saya terus. Kamu itu sudah menikah, harus tahu bahwa rumah suami adalah rumahmu. Atau kamu hanya mau enaknya saja, tidak mau menanggung bebannya? Aku mendengar logika itu dan hatiku terasa berat. Setiap kali menantu punya pendapat, kata kewajiban akan dikeluarkan. Setiap kali menantu mencoba menjaga batas, ia akan disebut egois. Aku tidak berdebat lagi, aku hanya berkata satu kalimat. Saya hanya pergi dari tempat yang tidak menghormati saya. Itu saja. Beliau diam sejenak, lalu melontarkan ancaman terberatnya. Kalau kau tidak kembali sebelum Santi melahirkan, jangan pernah menginjakkan kaki lagi di rumah ini. Aku menggenggam ponsel. Ancaman itu, jika beberapa tahun yang lalu, mungkin akan membuatku panik. Tapi saat itu, ancaman itu hanya membuatku lelah. Aku menjawab pelan, rumah yang mana, Bu? Jika di tempat itu tidak ada ruang untuk suaraku, meskipun aku di sana, aku tetap seperti orang asing. Begitu selesai, beliau mematikan telepon dengan kasar. Belum sempat aku bernapas, ponselku berdering lagi. Kali ini dari seorang bibi dari pihak suami. Lalu paman, lalu kerabat yang lain. Belum sampai tengah hari, aku sudah mengerti rasanya dikeroyok oleh nasihat keluarga besar. Tapi anehnya, dari 10 nasihat, 9 di antaranya adalah tekanan agar aku mengakui kesalahanku. Seorang bibi berkata dengan nada manis, Rina, jadi perempuan itu harus bisa mengalah. Adik ipar melahirkan, kita bantu sedikit kan tidak rugi apa-apa? Aku menjawab, iya, Bi. Mengalah sekali dua kali tidak apa-apa. Tapi kalau semua orang sudah terbiasa menjadikan pengorbanan saya sebagai hal yang wajar, bagaimana? Bibi itu berdecak. Aduh, hidup berkeluarga kok kaku sekali. Lalu giliran paman yang lain, nadanya lebih sinis. Zaman sekarang menantu enak sekali, makanya suka cari masalah. Dulu zaman kami, hamil pun masih ke sawah. Sekarang cuma diminta bantu adik ipar sebulan saja sudah seperti kiamat. Aku duduk lebih tegak, tidak lagi bersikap lembut. Zaman dulu susah bukan berarti zaman sekarang semua orang harus menerima perlakuan tidak adil, kan, Paman? Di seberang sana hening, lalu terdengar dengusan. Kalau bicaramu begitu terus, sulit untuk akur dengan keluarga suami. Setelah panggilan itu, bahuku terasa pegal. Ibuku keluar dari dapur, meletakkan segelas air hangat di hadapanku. Mereka menelepon terus, ya, nak? Aku tersenyum tipis. Iya, Bu. Hari ini sepertinya aku jadi topik utama keluarga besar. Ibu duduk di sampingku, berkata perlahan, mereka mudah bicara karena masalahnya tidak menimpa mereka. Coba suruh mereka yang mengosongkan kamar, begadang, mengeluarkan uang, dan mengorbankan pekerjaan. Apa masih bisa bicara enteng seperti itu? Kalimat ibuku membuat mataku perih. Benar sekali. Orang-orang yang menasihatiku itu, apa ada yang benar-benar memikirkan bagaimana hidupku akan berantakan? Mereka hanya melihat seorang menantu yang berani melawan, dan itu sudah cukup untuk memberiku cap pembangkang. Sore harinya, setelah serangkaian panggilan dari kerabat, aku pikir ponselku akhirnya akan tenang. Aku baru saja membuka laptop untuk mengerjakan desain, ketika layar kembali menyala. Nama yang menelepon. Santi. Aku menatap nama itu sejenak, teringat semua kenangan lama. Saat-saat ia menelepon, Mbak, tolong aku. Pesan-pesan meminjam uang. Saat-saat ia datang ke rumahku, makan buah, dan bercerita tentang kehamilannya dengan nada memelas. Aku menghela napas, lalu menjawab. Suaranya di seberang terdengar sangat pelan. Mbak Rina, ini aku. Aku menjawab singkat. Iya. Santi diam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada manja seperti biasanya. Aku tahu Mbak lagi marah, tapi apa harus sampai sejauh ini? Aku kan cuma mau tinggal sebulan. Aku duduk tegak, menatap keluar jendela. Sebulan bagimu mungkin sebentar. Tapi yang harus mengosongkan ruang kerja, mengubah rutinitas, dan merawat ibu dan bayi, itu bukan kamu. Santi tertawa canggung. Ya kan kita keluarga, Mbak.
bantu sedikit saja. Bukan minta dinafkahi seumur hidup. Kata sedikit itu membuatku geli. Orang yang tidak melakukan seringkali suka menyebut pengorbanan orang lain sebagai sedikit. Aku menutup laptop, tidak ingin bicara sambil bekerja. Aku bertanya langsung, kalau hanya masalah sepele, kenapa kamu tidak tinggal di rumah mertuamu, atau sewa perawat saja, di seberang sana Henning? Aku bisa mendengar Santi menarik napas. Rumah di sana kan sempit, Mbak. Lagi pula ibu mertuaku tidak bisa merawat bayi. Sewa perawat mahal sekali, hampir 1 juta. Aku langsung menjawab, iya. Karena mahal, kamu tidak mau mengeluarkan uang. Tapi karena kamu tidak mau mengeluarkan uang, kamu mau aku yang mengorbankan waktu, tenaga, dan pekerjaanku. Menurutmu itu adil? Kali ini Santi tidak lagi bisa mempertahankan nada manjanya. Suaranya meninggi. Mbak bicaranya kok menyakitkan sekali? Aku kan tidak minta dilayani, cuma minta tolong dijaga sesekali. Masakin makanan, gendong bayi sebentar. Apa susahnya? Aku tersenyum sinis. Benar. Orang memang suka mengumpulkan semua kerepotan, lalu membungkusnya dengan kata sebentar, seolah itu tidak ada artinya. Aku berkata dengan jelas, Santi, melahirkan itu bukan main-main. Kamu butuh makan, istirahat, mandi, ganti baju, menenangkan bayi, bangun malam, periksa ke dokter. Kamu tahu semua itu. Makanya kamu mau ke rumahku. Karena kalau hanya sebentar, kamu tidak akan serepot ini mencari tempat yang sudah ada orangnya. Di seberang sana Henning selama beberapa detik, lalu suara Santi berubah total. Tidak lagi lembut, melainkan ketus dan penuh kekesalan. Oh, jadi di mata Mbak, aku ini cuma benalu, ya? Aku langsung menjawab, bukan di mataku, tapi di perbuatanmu. Santi tertawa sinis. Mbak bicaranya hebat sekali, seolah Mbak paling suci. Mbak jadi menantu di keluarga ini 4 tahun, apa ada yang pernah jahat sama Mbak sampai mulut Mbak isinya jasa terus? Mendengar itu, hatiku dingin. Akhirnya topeng memelasnya lepas juga. Aku bersandar di kursi, bertanya pelan, kamu benar-benar mau tahu? Mau tahu apa saja yang sudah Mbak korbankan untuk keluarga ini selama ini? Santi tidak ragu. Aku hanya lihat Mbak itu perhitungan. Cuma masalah kecil membantu keluarga saja sudah merasa seperti dieksploitasi. Aku tertawa. Tidak punya perasaan, ulangku. Orang yang pinjam 15 juta 3 tahun belum bayar itu kamu. Orang yang minta tolong ini itu juga kamu. Sekarang kamu bilang aku tidak punya perasaan? Santi berdecak. Uang kan bisa dibayar nanti, Mbak ungkit-ungkit terus. Lagi pula, kalian kan hidupnya lebih mapan. Bantu aku sebentar apa ruginya? Kalimat itu seperti tamparan tanpa suara. Ternyata di kepala Santi, kemapananku adalah alasan baginya untuk menuntut. Siapapun yang hidupnya lebih baik, wajib menanggung beban orang lain. Jika tidak, ia akan dicap egois. Aku berkata sangat pelan. Dengar baik-baik. Kami bisa hidup mapan karena kami bekerja keras dan menabung. Bukan karena dapat durian runtuh. Jangan melihat apa yang orang lain punya, lalu lupa apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkannya. Santi memotong, suaranya semakin melengking. Sudahlah, Mbak jangan ceramah. Aku hanya tahu sekarang Mbak bikin ibu sedih, bikin Mas Budi serba salah, dan bikin seluruh keluarga jadi ribut. Jadi kakak ipar kok kelakuannya begitu? Inilah dia, jurus andalan mereka. Melemparkan semua kesalahan padaku, sementara penyebab masalahnya diabaikan. Aku duduk tegak, tidak ingin lagi berputar-putar. Jadi kakak ipar harus bagaimana, San? Harus diam saat orang lain mengatur rumahku? Harus begadang merawat anak orang lain agar dianggap baik? Harus mengangguk pada semua keputusan kalian? Santi menjawab tanpa berpikir. Setidaknya harus punya rasa kasihan. Mbak ini pelit, bahkan sama keluarga sendiri. Kata pelit keluar dari mulut adik iparku dengan begitu enteng. Dan saat itulah aku sadar sepenuhnya. Selama ini, Santi tidak pernah menganggapku sebagai kakak ipar yang harus dihormati. Di matanya, aku hanyalah sebuah sumber daya. Ada uang, bisa dipinjam. Ada rumah, bisa dipakai. Ada waktu, bisa diminta.
Aku tidak lagi marah. Aku hanya merasa lelah. Aku mengucapkan kalimat terakhir. Terserah kamu mau berpikir apa. Tapi mulai hari ini, jangan sebut penolakanku sebagai pelit. Aku hanya berhenti menjadi orang yang terbiasa kalian manfaatkan. Di seberang sana hening, lalu Santi berkata dengan kesal. Mbak sudah berubah. Aku menjawab sangat ringan. Tidak. Aku hanya sudah sadar. Aku mematikan telepon lebih dulu. Rumah kecil ibuku kembali sunyi. Aku meletakkan ponsel di meja, duduk terdiam untuk waktu yang lama. Aneh. Panggilan itu seharusnya membuatku semakin sakit, tapi justru membuat pikiranku jernih. Karena ada kebenaran yang baru akan kita sadari saat orang lain mengucapkannya dengan nada paling kejam. Saat itulah kita berhenti membohongi diri sendiri bahwa ini semua mungkin hanya kesalahpahaman. Hari itu aku sadar betul, yang mengikatku dengan keluarga suami selama ini bukanlah ikatan keluarga seperti yang kupercaya, melainkan kebiasaan memberiku dan kebiasaan menerima mereka. Sekali aku berhenti memberi, hubungan itu langsung menunjukkan wujud aslinya. 4 hari setelah aku pergi, Budi datang ke rumah ibuku sore hari. Hujan sudah reda, hanya menyisakan langit yang mendung. Aku sedang duduk di meja makan mengerjakan desain ketika mendengar suara motor berhenti di depan gerbang. Aku mengangkat kepala dan melihatnya berdiri di sana. Kemejanya kusut, matanya cekung seperti kurang tidur. Ibuku keluar dari dapur, melihat Budi dan hanya mengangguk singkat. Masuklah, nak. Budi masuk, menatapku seolah ingin langsung bicara, tapi akhirnya ia duduk di kursi di seberangku. Suasana hening. Beberapa saat kemudian, barulah ia angkat bicara. Rina, aku minta maaf. Aku tidak langsung menjawab. Aku menutup laptop, baru kemudian menatapnya. Minta maaf untuk apa? Budi terdiam. Mungkin ia tidak menyangka aku akan bertanya balik. Ia menunduk, kedua tangannya saling bertautan. Aku minta maaf karena membiarkan masalah ini menjadi sebesar ini. Aku tidak menyangka kamu akan begitu tertekan sampai harus pergi. Aku mendengarnya dan hatiku terasa dingin. Ini masih permintaan maaf yang mengambang. Minta maaf karena akibatnya, bukan karena kesalahannya. Aku bertanya lagi, tidak menyangka, atau tidak mau memikirkannya? Budi mengangkat kepala. Tatapan kami bertemu, lalu ia kembali menunduk. Aku tahu kamu lelah. Tapi waktu itu ibu bicara begitu mendadak. Aku pikir kita bisa mengaturnya. Aku memotongnya. Tidak. Kamu pikir aku akan kembali mengalah. Kalimat itu membuatnya membeku. Ibuku yang sedang menuang teh di ujung meja juga berhenti sejenak, lalu diam-diam meletakkan 3 cangkir tanpa ikut campur. Budi menghela napas, suaranya serak. Iya. Mungkin aku memang berpikir begitu. Aku pikir kamu hanya akan marah beberapa hari, lalu semuanya akan kembali normal. Aku tidak menyangka kamu akan begitu terluka. Aku menatapnya sangat lama. Pria di hadapanku ini bukan orang jahat, tapi justru karena itulah kekecewaanku semakin dalam. Karena ia tahu aku baik, tahu aku sabar, tahu aku sudah banyak berkorban, tapi ia tetap membiarkanku sendirian menghadapi ibunya. Aku berkata perlahan, Mas Budi, aku tidak butuh permintaan maaf yang umum. Aku butuh kamu mengerti apa yang mendorongku keluar dari rumah itu, bukan karena ibumu bicara keras, bukan hanya karena Santi mau tinggal, tapi karena di rumah itu, kamu telah membiarkan semua orang memutuskan hidupku. Kamu tahu tapi tidak bicara. Kamu melihat ibumu mengatur pekerjaanku, tempat tinggalku, waktuku, tapi kamu hanya diam. Dan pada akhirnya, kamu menyuruhku mengalah. Setelah semua itu, apa kamu pikir dengan satu kata maaf? Aku harus menganggapnya tidak pernah terjadi. Budi mengusap wajahnya, tampak sangat lelah. Aku tahu aku salah, makanya aku kesini. Aku menatapnya lurus. Kalau tahu salah, lakukan satu hal yang konkret. Budi terdiam. Apa itu? Aku menjawab tanpa ragu. Telepon ibumu sekarang juga, di hadapanku, dan katakan dengan jelas bahwa Santi tidak akan tinggal di apartemen kita. Seluruh ruangan hening. Budi menatapku seolah baru saja disiram air dingin. Mungkin ia pikir ia datang ke sini,
mengucapkan beberapa kata penyesalan, lalu semuanya akan kembali seperti semula. Tapi aku sudah terlalu lelah dengan janji-janji yang menggantung. Aku tidak butuh lagi kalimat nanti Mas pikirkan. Aku butuh ia memilih. Ia duduk terdiam untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, ia mengeluarkan ponsel dari sakunya. Tangannya sedikit gemetar saat menekan nomor. Belum sampai 3 kali dering, suara di seberang sudah menjawab. Suara Ibu Hartini terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Ada apa? Budi menelan ludah. Aku menatapnya. Tidak mendesak. Tidak juga menolong. Ini adalah bagian yang harus ia lalui sendiri. Bu, soal Santi. Aku mau bilang, Santi tidak jadi tinggal di apartemen kami. Di seberang sana hening selama 2 detik, lalu suara ibu melengking. Apa katamu? Istrimu yang menyuruhmu, kan? Budi memejamkan mata sejenak, tapi kali ini ia tidak berkelit. Tidak ada yang menyuruhku, Bu. Aku pikir ini tidak benar. Aku tidak bisa membiarkan Rina menanggung semuanya. Suara Ibu Hartini nyaris berteriak. Dia itu adik kandungmu. Istrimu baru pergi beberapa hari saja kamu sudah berubah. Kamu lebih membela istrimu daripada ibu dan adikmu? Budi menggenggam ponselnya erat-erat. Aku tetap akan membantu Santi, tapi dengan cara lain. Tidak bisa dengan mengambil alih rumah kami seperti itu. Di seberang sana terdengar rentetan omelan. Tapi kali ini, Budi tidak lagi menjawab. Iya, Bu, nanti aku pikirkan. Ia hanya mengulangi 1 kali lagi, pelan dan jelas. Keputusanku sudah bulat, Bu. Lalu ibunya mematikan telepon. Dapur menjadi sunyi. Aku melihat Budi. Di matanya ada rasa berat, malu, dan sedikit keterkejutan, seperti orang yang baru saja merobek sebuah tirai yang selama ini ia sembunyikan di baliknya. Ia meletakkan ponsel di meja, suaranya lelah. Sudah kulakukan. Sekarang pulanglah. Aku mendengar kalimat itu dan hatiku kembali terasa berat. Jadi setelah semua ini, di kepalanya, masalah ini hanyalah sebuah kemarahan besar. Selama ia memenuhi 1 permintaanku, aku seharusnya melunak. Aku langsung mengerti. Ia belum benar-benar sadar. Ia baru bergeser sedikit dari posisinya yang lama. Aku menggeleng pelan. Kamu baru saja melakukan 1 hal yang benar. Itu tidak berarti semuanya sudah selesai. Mata Budi menunjukkan kekecewaan. Sedangkan aku, untuk pertama kalinya, merasa cukup sadar untuk tidak luluh oleh 1 langkah perbaikan yang sudah sangat terlambat. Karena aku tahu, permintaan maaf tanpa perubahan cara hidup, cepat atau lambat, semuanya akan kembali seperti semula. Setelah Budi datang ke rumah ibuku, hatiku tidak menjadi lebih ringan. Dia memang telah melakukan apa yang kuminta, tapi caranya mengatakan sudah kulakukan. Sekarang pulanglah membuatku mengerti bahwa di kepalanya, dia belum melihat akar masalahnya. Dia baru melihat apinya, tapi bara di bawahnya belum ia sentuh. 2 hari kemudian, aku membuka aplikasi mobile banking untuk memeriksa pengeluaran bulanan. Sudah menjadi kebiasaanku. Menjelang akhir bulan, aku selalu memeriksa tagihan listrik, internet, cicilan apartemen, dan sisa saldo di rekening bersama. Sejak menikah, kami punya 1 rekening bersama untuk pengeluaran rumah tangga. Setiap bulan kami mentransfer ke sana sesuai kesepakatan. Saat melihat saldo akhirnya, jantungku berdebar. Saldonya lebih rendah hampir 15 juta dari perhitunganku. Awalnya aku pikir aku salah ingat. Aku memeriksa riwayat transaksi, mencocokkan setiap pengeluaran. Tagihan listrik, internet, iuran pengelolaan, cicilan, semuanya benar. Hanya ada 1 transaksi transfer yang janggal, dilakukan lebih dari seminggu yang lalu. Sejumlah 14 juta rupiah ditransfer ke sebuah rekening pribadi yang sangat kukenal, rekening Santi. Aku meletakkan ponsel, menatap layar yang gelap. Perasaanku bukan marah yang meledak-ledak, melainkan rasa dingin yang menjalar di punggungku. Ternyata, saat aku sedang berjuang dengan masalah adik ipar yang akan tinggal di belakangku, uang bersama kami juga telah ditarik untuk membiayai keluarganya tanpa sepengetahuanku. Malam harinya saat Budi menelepon, aku tidak berputar-putar. Kapan kamu transfer 14 juta ke Santi dari rekening bersama? Di seberang sana hening total.
Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Budi merendahkan suaranya. Kamu sudah periksa rekening, ya? Aku tertawa sinis. Kalau tidak kuperiksa, mungkin aku akan berpikir uangnya menguap begitu saja. Ia menghela napas berat. Aku berencana memberitahumu nanti. Ibu bilang Santi butuh uang mendesak untuk biaya pemeriksaan dan perlengkapan bayi. Aku takut kalau ku bilang saat itu, suasana akan semakin tegang. Aku menggenggam ponsel hingga terasa sakit. Uang bersama kita. Kamu transfer hampir 15 juta dan berencana memberitahuku nanti? Budi buru-buru menjelaskan, aku pikir ini kan juga urusan keluarga. Lagi pula, nanti Santi akan mengembalikannya. Aku memotongnya, suaraku dingin. 3 tahun yang lalu dia pinjam 15 juta belum kembali, sekarang kamu diam-diam transfer 14 juta lagi dan menyuruhku percaya dia akan mengembalikannya? Kamu lebih percaya pada adikmu, atau kamu menganggap kesabaran istrimu ini seperti dompet tak berdasar? Di seberang sana hening. Aku bisa mendengar Budi bergerak gelisah. Aku tidak bermaksud meremehkanmu, katanya pelan. Aku hanya berpikir, kalau bisa dibantu, ya dibantu. Aku memejamkan mata. Lagi-lagi kalimat itu. Setiap kali keluarganya butuh, ia selalu menggunakan kata bantu untuk melegalkan tindakannya mengambil bagianku dan memberikannya pada orang lain. Yang paling menyakitkan bukanlah jumlah uangnya, tapi kesadaranku bahwa ia sudah berkali-kali merasa berhak memutuskan atas nama aset bersama kami. Aku berkata-kata demi kata, Mas Budi, sejak aku pergi, aku pikir yang paling menyakitkan adalah kalimat, mengalah sekali ini saja. Ternyata bukan. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa kamu sudah terbiasa diam-diam mengambil bagian kita bersama untuk menanggung beban keluargamu, lalu menganggap aku akan mengerti. Di seberang sana hanya terdengar helaan napas yang lelah. Aku tidak bicara lagi. Aku mematikan telepon, karena jika dilanjutkan, aku takut akan mengucapkan kata-kata yang lebih menyakitkan. Malam itu, saat aku sedang duduk termenung, ponselku berdering lagi. Kali ini, dari Dani. Aku sedikit kaget, tapi tetap menjawabnya. Suara Dani di seberang terdengar ragu-ragu. Mbak Rina, ini Dani. Iya, Dan. Ada apa? Dani berdeham. Saya baru saja transfer 2 juta dulu, Mbak. Dari 7 juta yang dulu kami pinjam untuk uang muka kontrakan. Nanti kalau ada rezeki lagi, saya cicil sisanya. Aku terdiam sejenak. Di tengah kekacauan ini pertama kalinya ada orang dari pihak keluarga suami yang berinisiatif bicara soal pengembalian uang. Iya, nanti Mbak cek. Dani diam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, sebenarnya, sejak Mas Budi bilang tidak mengizinkan Santi tinggal di sana, di rumah jadi ribut terus Mbak. Ibu mertua terus bilang di sana kan tempatnya enak, ada yang merawat. Tidak mengerti kenapa jadi begini. Mendengar itu, hatiku terhenti sejenak. Ada satu frasa yang menarik perhatianku. Ada yang merawat. Maksudnya bagaimana? Tanyaku. Dani terdengar gugup, seperti baru sadar telah salah bicara. Tapi kemudian ia melanjutkan, suaranya merendah. Iya, soalnya ibu mertua kan sudah beberapa kali ke apartemen, katanya tinggal bereskan kamar kecil sedikit. Sudah cukup. Beliau juga bilang, kan ada kunci, jadi mampir sebentar tidak apa-apa. Aku duduk tegak, tenggorokanku kering. Maksudmu, ibu masih pegang kunci dan sudah beberapa kali ke sana? Berapa kali? Tanyaku lagi. Dani terdengar bingung. Itu saya tidak tahu persis, Mbak. Hanya dengar dari obrolan ibu dan Santi saja. Katanya waktu Mas Budi kerja, ibu pernah mampir lihat-lihat, sekalian mengukur tempat untuk box bayi. Aku tidak langsung menjawab. Semua suara di sekitarku seolah menghilang. Ternyata kunci yang dulu membuatku tidak nyaman, tidak pernah menjadi masalah sepele. Kunci itu adalah akses bagi ibu mertuaku untuk masuk ke dalam ruang hidup kami kapanpun ia mau, sementara aku dianggap tidak punya hak untuk bertanya. Aku hanya berkata singkat pada Dani. Iya, Mbak sudah tahu. Soal uang, kamu selesaikan saja kalau sudah ada. Setelah telepon ditutup, aku duduk membeku untuk waktu yang sangat lama. Uang bersama yang ditransfer diam-diam, dan sebuah kunci yang masih membuka pintu rumahku di belakangku.
Dua hal itu, saat disatukan, membuatku mengerti bahwa badai yang sesungguhnya bukan lagi sekadar adu mulut. Ini sudah menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam. Hak untuk tahu, hak untuk memutuskan, dan hak untuk merasa aman di tempat yang kusebut rumah. Keesokan paginya, aku berkata pada ibuku bahwa aku ingin kembali ke apartemen untuk mengambil beberapa perlengkapan kerja. Selama di rumah ibu, aku hanya membawa laptop dan beberapa sketsa. Masih banyak sampel material, data klien, dan hard disk eksternal yang kutinggalkan di kamar kecil di apartemen. Saat aku bicara, ibuku hanya mengangguk. Ibu temani, ya, aku tidak menolak. Setelah telepon dari Dani semalam, hatiku terasa aneh. Seolah selain masalah uang, ada hal lain yang menungguku untuk kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Langit Jakarta pagi itu tidak hujan, tapi mendung dan lembab. Kami berdua naik taksi menuju Tebet dalam diam. Semakin dekat dengan lantai 12, semakin berat detak jantungku. Bukan takut panik, melainkan perasaan seseorang yang sudah menduga ada hal buruk, tapi tetap ingin memastikannya. Keluar dari lift, aku sudah merasakan ada yang tidak beres. Di depan pintu apartemenku, tercium samar aroma bedak bayi. Itu bukan aroma yang familiar. Rumahku selama ini hanya berbau aromaterapi jeruk, bau kayu, atau bau kopi. Aku membuka pintu dan masuk. Ruang tamu sekilas tampak sama, tapi hanya dengan sekali pandang aku sadar ada perabotan yang bergeser. Di atas meja makan ada kantong plastik besar berisi perlengkapan bayi yang belum dibuka. Sehelai sapu tangan bayi tertinggal di sandaran sofa. Ibuku di belakangku bertanya pelan, "Ada yang kesini, ya, nak?" Aku tidak menjawab. Aku berjalan lurus ke kamar kecil. Begitu pintu terbuka, aku membeku. Ruangan yang pernah menjadi tempat kerjaku telah berubah hampir separuhnya, meja gambarku digeser. Tumpukan katalog material didorong ke rak bawah. Di tengah ruangan, ada ruang kosong yang jelas disiapkan untuk boks bayi. Di sudut, ada kasur bayi yang masih terbungkus plastik, tumpukan popok kain, dan beberapa setel baju bayi. Aku melihatnya, seluruh tubuhku dingin. Ini bukan lagi sekadar ucapan, bukan lagi rencana. Seseorang telah masuk ke rumahku, menyentuh barang-barangku, memindahkan ruang kerjaku, dan menyiapkan segalanya, seolah kedatangan Santi hanya tinggal menunggu waktu. Ibuku masuk, melihat sekeliling. Lalu hanya berkata pelan, mereka sudah merencanakannya dengan sangat matang. Aku mendekati meja kerjaku, menyentuh tepinya yang telah digeser. Buku-buku catatanku tidak lagi di tempatnya. Aku mengeluarkan ponsel. Memotret setiap sudut ruangan, setiap barang asing, setiap perubahan. Selesai, aku menelepon Budi. "Mas kesini sekarang juga." Mungkin karena mendengar suaraku yang sangat berbeda, Budi tidak banyak bertanya. Sekitar setengah jam kemudian, ia tiba. Begitu masuk ke kamar kecil, wajahnya langsung berubah. "Siapa yang membereskan ini?" Aku menatapnya tanpa berkedip. "Mas tanya aku?" Budi panik, ia menelepon ibunya di hadapanku. Begitu tersambung, ia langsung bertanya, "Ibu ke apartemen dan membereskan kamar?" Suara Ibu Hartini terdengar jelas, santai seolah tidak ada yang salah. "Iya, Ibu bereskan sedikit biar tidak repot nanti." "Ada apa?" Budi meninggikan suaranya. Ibu masuk tanpa izin, memindahkan barang-barang Rina, dan membawa perlengkapan bayi ke sini untuk apa? Ibunya menjawab tanpa rasa bersalah. "Itu kan rumah anak ibu. Kenapa ibu tidak boleh masuk?" "Ibu siapkan untuk Santi." "Kalau bukan ibu yang siapkan, siapa lagi?" "Menantumu kan tidak mau." Aku berdiri di sampingnya, mendengar setiap kata, dadaku sesak. Yang paling menakutkan bukanlah perbuatannya, tapi keyakinannya bahwa ia berhak melakukannya. Budi masih hendak berdebat, tapi aku memberi isyarat agar ia berhenti. Aku mematikan teleponnya, lalu melihat sekeliling ruangan sekali lagi. Tempat ini, di mana aku pernah bekerja hingga larut malam, dalam beberapa hari saja telah diubah menjadi tempat untuk orang lain. Aku berkata dengan suara dingin, "Mas lihat, kan? Ini tidak pernah menjadi kesalahpahaman. Keluarga Mas sudah menganggap pengorbananku sebagai hal yang wajar,
Bahkan sudah mempersiapkan segalanya seolah aku tidak punya hak untuk menolak. Budi berdiri diam, tidak bisa menjawab. Sedangkan aku, untuk pertama kalinya, tidak lagi merasa marah. Aku hanya melihat sebuah kebenaran yang sangat jelas. Di rumah yang kubangun dengan jerih payahku, suaraku telah dianggap begitu tidak berarti sampai orang lain berani masuk, mengatur ruang hidupku, dan merencanakan masa depan mereka di dalamnya. Dan jika aku masih melunak, mulai saat itu, aku tidak akan lagi punya satu sudut pun yang benar-benar menjadi milikku. Setelah Budi menelepon ibunya, ruangan kecil itu terasa sunyi dan menyesakkan. Aku tidak bicara lagi. Aku berjalan ke rak dokumen, mulai memeriksa barang-barangku. Hal pertama yang kupikirkan bukanlah perlengkapan bayi yang berserakan, melainkan di mana letak data klien dan hard disk eksternalku. Aku punya kebiasaan yang sangat teliti. Setiap proyek yang sedang kukerjakan, datanya selalu kubagi dua. File asli di laptop, sementara file pembaruan, render, dan catatan revisi kusimpan di hard disk eksternal berwarna hitam di laci kedua meja kerjaku. Bekerja sebagai seorang profesional lepas, reputasi adalah segalanya. Aku membuka laci meja. Kosong. Tanganku berhenti. Aku membungkuk, memeriksa lebih teliti, membuka laci di bawahnya, tidak ada. Budi di belakangku bertanya tegang, "Kamu cari apa?" Aku berbalik, tenggorokanku kering. Hard diskku, yang warna hitam, biasanya di laci ini. Ia mendekat, ikut mencari. Ibuku berdiri di ambang pintu, bertanya cemas, "Kamu yakin menaruhnya di situ, Nak?" Aku menjawab tanpa ragu. "Yakin, Bu." Waktu pergi, aku masih ingat menaruhnya di samping berkas kafe. Aku menarik tumpukan berkas itu, masih di sana. Berarti aku tidak salah ingat, jantungku mulai berdebar kencang. Hard disk itu tidak berisi seluruh pekerjaanku, karena file aslinya masih ada. Tapi di dalamnya ada semua pembaruan terakhir untuk proyek kafe milik seorang klien penting. Aku sudah janji akan mengirimkan file finalnya besok pagi. Aku membuka laptop, memeriksa di tempat. File aslinya ada, tapi semua pembaruan terakhir memang hanya ada di hard disk itu. Kepalaku terasa pusing, bukan karena kehilangan segalanya, tapi karena aku tahu untuk membuat ulang semua itu butuh waktu berhari-hari. Dan di profesiku, menunda satu janji saja sudah cukup untuk merusak kepercayaan. Aku terduduk di kursi, dadaku terasa berat. Budi menatapku, wajahnya pucat. "Mungkin kamu lupa menaruhnya di tempat lain." Aku menatapnya lurus. Apa aku terlihat seperti orang yang bisa lupa di mana menaruh data pekerjaan? Ia terdiam. Aku menelepon klienku, mencoba menjaga suaraku setenang mungkin, meminta penundaan jadwal karena ada masalah teknis dengan data. Klienku tidak marah, tapi nada suaranya jelas menunjukkan kekecewaan. "Kamu kan profesional, Rina. Kok bisa sampai kehilangan file?" Setelah telepon ditutup, aku duduk terdiam untuk waktu yang lama. Perasaan saat seseorang menyentuh bagian paling penting dalam hidupmu, pekerjaan, reputasi, dan sumber penghidupanmu. Budi saat itu seperti tersadar. Ia menelepon satpam di bawah, menanyakan rekaman CCTV. Sejam kemudian, satpam mengkonfirmasi bahwa beberapa hari yang lalu, Ibu Hartini memang datang ke lantai 12 bersama seorang tukang kayu. CCTV tidak bisa merekam di dalam unit, tapi terlihat jelas beliau masuk menggunakan kunci pribadi, dan saat keluar membawa sebuah tas besar. Mendengar itu, punggungku merinding. Ini tidak cukup untuk membuktikan beliau sengaja mengambil hard diskku. Tapi ini cukup untuk membuktikan bahwa semua kekacauan di rumah ini terjadi setelah beliau masuk tanpa izin. Ibuku mendekat, meletakkan tangannya di bahuku. "Sudahlah Nak, jangan panik." Kalimat itu membuatku duduk lebih tegak. Benar. Jika aku terus terbawa emosi, aku hanya akan semakin terperosok. Aku mengeluarkan ponsel, memotret lagi setiap sudut, setiap detail, mencatat tanggal dan waktu, mengambil tangkapan layar semua riwayat panggilan dan pesan, bahkan saldo rekening yang telah ditarik 14 juta sebelumnya. Saat itu aku sadar betul, mulai sekarang aku tidak bisa lagi hanya berbicara dengan rasa sakit hati.
Aku harus menyimpan setiap bukti. Karena masalah ini sudah terlalu jauh. Ini bukan lagi sekadar sindiran antara mertua dan menantu. Ini sudah menyentuh batas-batas kehidupanku, pekerjaanku, dan semua yang telah kubangun dengan tanganku sendiri. Dan sekali mereka sudah berani mengusik mata pencaharianku, aku tahu aku tidak bisa lagi mengalah dengan cara lama. Sejak hari itu, aku seperti ditarik melewati berbagai lapisan emosi. Sedih, marah, kecewa, lelah. Tapi anehnya, setelah melewati puncaknya, air mata pun mengering. Aku duduk di meja makan di rumah ibuku, membuka laptop, dan mulai menyusun segalanya. Pertama, aku membagi semua masalah menjadi beberapa kategori. Kategori keuangan, utang Santi 15 juta, biaya rumah sakit Ibu Hartini 10 juta, utang Dani 7 juta, dan 14 juta yang ditarik Budi dari rekening bersama. Aku melampirkan semua bukti transfer dan tanggalnya. Kategori pelanggaran privasi. Kunci cadangan yang dipegang Ibu Hartini. Kesaksian Dani bahwa beliau sudah sering masuk tanpa izin. Foto-foto kamar kerjaku yang diubah. Dan keterangan dari Satpam, kategori gangguan pekerjaan. Jadwal janji dengan klien, pesan permintaan penundaan, dan data pekerjaan yang hilang bersama hard disk. Aku tidak melebih-lebihkan, hanya mencatat fakta. Ibuku membawakan secangkir teh jahe. Duduk di sampingku melihatku menjumlahkan angka-angka. Beliau tidak banyak bertanya. Hanya berkata satu kalimat. Selama kau masih harus berdebat agar orang lain mengerti kau dizalimi. Mereka masih menganggapmu lemah. Saat kau berhenti berdebat, barulah mereka akan mulai takut. Kalimat itu akan selalu kuingat. Sementara itu, dari pihak Santi, masalah mulai muncul. Karena tidak bisa tinggal di apartemenku, ia terpaksa pulang ke rumah mertuanya setelah melahirkan. Rumah mertuanya kecil, panas, dan ramai. Ibu mertuanya juga tidak memanjakannya seperti Ibu Hartini. Belum sampai seminggu, Santi sudah terus-menerus mengeluh di grup keluarga. Tentang kurang tidur, lelah menggendong bayi, dan tidak ada yang memasakkan makanan khusus untuk Ibu Nifas. Tapi bedanya, kali ini tidak ada lagi yang siap sedia menampung keluhannya. Suatu hari ia menelepon Budi sambil menangis. Aku tidak mendengar langsung, tapi Budi menceritakannya padaku. Santi menyalahkan semua orang. Suaminya yang sibuk kerja, ibu mertuanya yang tidak perhatian, kakaknya yang berubah pikiran, dan aku yang membuat segalanya menjadi rumit. Tapi di antara semua keluhannya, satu hal menjadi sangat jelas. Dari awal, Santi tidak pernah berencana untuk mandiri. Ia hanya mencari siapa yang paling bisa diandalkan. Yang mengejutkanku, orang pertama yang menyadari hal itu justru Dani. Suatu sore, ia meneleponku, suaranya lelah, tapi lebih tegas. Mbak Rina, sejujurnya, mengurus anak adalah tanggung jawab kami sebagai suami istri. Awalnya saya juga setuju karena rumah kami sempit dan ibu mertua terus mendesak. Sekarang saya sadar itu tidak benar. Aku diam sejenak, lalu menjawab, baguslah kalau kamu sudah mengerti. Dani menghela napas. Saya tidak berani meminta Mbak melupakan semuanya. Tapi memang benar, kami sudah terlalu terbiasa bergantung pada Mbak. Kalimat itu tidak membuatku merasa menang. Hanya membuatku melihat satu hal. Terkadang, orang yang terlihat paling lemah justru yang pertama kali melihat kebenaran. Di saat yang sama, Budi mulai berubah. Bukan lagi dengan kata-kata maaf, tapi dengan tindakan. Ia mengirimiku bukti transfer pembayaran cicilan utang Santi dan Dani. Lalu ia mengembalikan penuh 14 juta yang telah ia ambil dari rekening bersama. Ia tidak banyak bicara, hanya mengirim foto dan menulis singkat, aku sedang memperbaiki kesalahanku. Suatu malam, ia bahkan mengirim foto kamar kecil yang sudah dikembalikan seperti semula. Meja gambarku kembali ke dekat jendela, rak material kembali ke sudutnya. Gembok pintu utama juga sudah diganti. Di bawah foto itu, ada satu pesan singkat. Mulai sekarang, ibu tidak bisa lagi masuk tanpa izin. Aku menatap layar itu lama sekali. Hatiku tidak langsung luluh, tapi aku tidak bisa memungkiri. Ini pertama kalinya Budi bertindak tegas tanpa perlu aku paksa. Bertahun-tahun menjadi istrinya, aku tahu satu hal. Ada pria yang tidak jahat,
tapi baru akan sadar apa yang telah ia hilangkan setelah benar-benar kehilangannya. 3 hari kemudian, Budi datang lagi ke rumah ibuku. Kali ini ia tidak berputar-putar. Ia duduk, menatapku, lalu menatap ibuku. Bu, saya ingin kita semua bertemu. Saya, Rina, Ibu, Santi, dan Dani. Kalau perlu, Ibu juga hadir. Kita bicarakan semuanya sekali lagi, dengan bukti, agar tidak ada lagi yang salah paham. Aku menatapnya. Matanya masih terlihat lelah, tapi tidak lagi ada keraguan seperti dulu. Ibuku bertanya, "Untuk apa mengumpulkan semua orang?" Budi menjawab, suaranya tidak keras tapi mantap. "Agar mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa menggunakan kata keluarga untuk menekan istri saya." Mendengar kalimat itu, aku tidak berkata apa-apa. Hatiku bergerak sedikit. Bukan pengampunan, bukan juga keinginan untuk kembali. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasakan perubahannya bukan lagi sekadar kata-kata. Aku tahu betul, masalah ini harus diselesaikan. Bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk menetapkan kembali batas-batas yang telah lama kabur. Dan saat itu, aku bukan lagi wanita yang hanya bisa diam karena takut merusak keharmonisan. Aku sudah punya angka, punya gambar, punya fakta, dan yang terpenting, aku sudah menemukan kembali suaraku. Pertemuan itu diadakan di suatu sore di rumah ibuku di Depok. Aku memilih tempat itu bukan untuk mencari keuntungan, tapi karena aku tidak mau lagi ada orang yang merasa lebih berhak bersuara di rumahku sendiri. Semua hadir. Ibuku, Budi, Ibu Hartini, Santi yang menggendong bayinya, dan Dani yang duduk di sampingnya. Begitu duduk, Ibu Hartini langsung menghela napas. Masalah keluarga saja dibuat seperti sidang. Aku menatapnya, menjawab dengan tenang. Iya Bu. Kalau sejak awal masalah ini dibicarakan dengan baik, kita tidak perlu berkumpul seperti ini hari ini. Santi, dengan mata sembab, menyahut, Mbak kok tega sekali, aku kan baru melahirkan. Aku tidak berdebat. Aku membuka map berisi semua berkas, buku catatan, salinan pesan, dan foto-foto. Aku meletakkannya satu persatu di atas meja. Hari ini saya tidak mau adu mulut. Saya hanya mau bicara fakta. Aku memulai dari utang 15 juta Santi 3 tahun yang lalu, berlanjut ke biaya rumah sakit Ibu Hartini, utang Dani, dan 14 juta yang diambil Budi. Aku membacakan tanggal, jumlah, dan alasan dengan begitu jelas, hingga tidak ada yang bisa menyela. Ibu Hartini mencoba membantah, namanya keluarga saling bantu, kok kamu hitung-hitungan seperti rentenir. Aku mengangkat kepala, menatapnya lurus. Justru karena keluarga, kita harus lebih tahu diri atas pengorbanan orang lain. Bukan menerima terus-menerus lalu menganggapnya wajar. Selesai dengan urusan uang, aku menyebar foto-foto kamar kerjaku yang diubah, perlengkapan bayi yang muncul, dan kunci lama. Aku menceritakan semuanya. Ibuku, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Anda menyayangi putri dan cucu Anda. Itu hak Anda. Tapi menyayangi bukan berarti Anda bisa masuk ke rumah orang lain, memindahkan barang-barang mereka, dan mengatur hidup mereka. Ibu Hartini menoleh, wajahnya masam. Saya kan hanya membantu. Kali ini, Budi yang menjawab sebelum aku. Ia duduk tegak, suaranya tegas. Kalau ibu mau membantu Santi, ibu harus cari cara lain. Tidak ada yang berhak menggunakan rumah kami, pekerjaan Rina, dan uang kami untuk menyelesaikan masalah. Aku menatap Budi. Ini pertama kalinya ia mengucapkan kalimat yang begitu utuh, tanpa ragu, tanpa bersembunyi di balik kata tapi. Santi mulai menangis. Mas kok bicaranya begitu? Aku kan adik kandung Mas. Dani yang duduk di sampingnya tiba-tiba mengangkat kepala, suaranya serak tapi mantap. Tidak ada yang menekan Musan. Kita yang punya anak, kita yang harus bertanggung jawab. Kita sudah terlalu terbiasa bergantung pada Mbak Rina. Kalimat itu baru saja selesai, seluruh meja hening. Keheningan yang aneh, karena ini pertama kalinya ada orang dari pihak keluarga suami yang mengakui kebenaran yang selama ini semua orang tahu tapi tidak ada yang mau mengakui. Aku menutup buku catatanku, menatap mereka satu persatu. Saya bicara untuk terakhir kalinya. Mulai sekarang,
Uang adalah uang, rumah adalah rumah. Siapapun yang butuh bantuan, boleh meminta. Tapi saya punya hak untuk setuju atau menolak. Tidak ada lagi yang boleh masuk ke rumah saya tanpa izin, menyentuh barang saya, mengatur hidup saya, atau menjadikan pengorbanan saya sebagai hal yang wajar. Jika ini terjadi lagi, saya tidak akan diam seperti dulu. Ibu Hartini terdiam. Bukan karena ia setuju, aku tahu. Tapi karena untuk pertama kalinya ia sadar, menantu di hadapannya bukan lagi orang yang bisa ditekan dengan kata keluarga. Santi menunduk, tidak bisa lagi membantah. Dan Budi. Ia tidak mengucapkan kata-kata manis. Ia hanya duduk di sana, menatap tumpukan berkas di meja, seolah melihat semua tahun-tahun di mana ia telah membiarkan istrinya menanggung beban sendirian. Pertemuan itu tidak berakhir dengan pelukan atau tangisan penyesalan. Tapi saat mereka semua berdiri untuk pulang, aku tahu keseimbangan telah berubah. Sejak hari itu, aku tidak langsung kembali ke apartemen. Aku tinggal bersama ibuku selama beberapa waktu, melihat Budi memperbaiki semuanya dengan tindakan nyata. Dan hanya ketika ia sudah benar-benar bisa menjaga batas dengan keluarganya, barulah aku kembali. Bukan untuk kembali mengalah, tapi untuk hidup sebagai seorang istri dan seorang tuan rumah di tempat yang telah kubangun dengan jerih payahku. Pada akhirnya, menjadi wanita yang punya perasaan itu berharga. Tapi hidup tanpa menjaga harga diri, cepat atau lambat, hanya akan membuat kita menjadi penanggung beban bagi semua orang.